Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Raihan Fadilah dengan NIM 2013511086 dari kelas Teknik Informatika Malam B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video yang menjelaskan tentang apa itu Task Manager, lalu fungsi-fungsinya, dan bagian-bagian apa saja atau menu yang ada pada Task Manager itu sendiri untuk memenuhi syarat ujian tengah semester mata kuliah sistem operasi. Untuk itu, mari teman-teman untuk simak videonya. Mudah-mudahan videonya bisa menambah wawasan dan juga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Check it out. Baik, pada kesempatan kali ini saya Muhammad Raihan Fadilah akan menjelaskan tentang Task Manager, lalu ada fungsi dan juga bagian-bagian atau menu pada yang ada pada Task Manager. Baik teman-teman semuanya, sebelum saya menjelaskan Task Manager, saya akan menjelaskan bagaimana cara kita untuk menampilkan Task Manager itu sendiri. Ada beberapa cara. Cara yang pertama yaitu kita bisa klik kanan pada taskbar ini, lalu kita cari Task Manager, dan kita akan melihat tampilannya pada laptop dan juga komputer teman-teman. Ini cara yang pertama. Untuk cara kedua, kita bisa mengetik pada search ini Task Manager. Ini akan keluar, lalu kita klik. Nah, lalu kita akan melihat Task Manager pada laptop teman-teman. Nah, ini untuk cara yang kedua. Untuk cara yang ketiga, teman-teman bisa menekan keyboard teman-teman pada bagian Ctrl, Shift, dan juga Escape. Nah, apabila ditekan bersamaan, itu akan keluar tampilan Task Manager. Nah, itu merupakan 3 cara untuk kita menampilkan Task Manager pada laptop dan juga komputer teman-teman. Nah, kita lihat sebelumnya apa sih Task Manager gitu kan. Task Manager itu merupakan komponen Windows yang memungkinkan untuk melihat dan mengukur setiap proses yang berjalan di komputer teman-teman. Nah, secara garis besar ada 3 hal yang dapat teman-teman lakukan dalam Task Manager. Yang pertama, kita bisa melihat banyaknya memori yang digunakan suatu program. Lalu yang kedua, kita bisa menghentikan program pada saat program not responding. Yang ketiga, kita juga bisa melihat berapa banyak memori dan sistem research yang tersedia. Lalu apakah Task Manager memiliki fungsi? Tentunya ada. Nah, fungsi dari Task Manager itu yang pertama memonitoring semua kegiatan dan proses pada sebuah komputer, sekaligus memantau kinerja RAM, prosesor, dan juga jaringan. Yang kedua, mengatur prioritas pada sebuah program yang sedang berjalan. Yang selanjutnya yaitu melihat aplikasi yang menggunakan kinerja RAM, dan juga CPU. Dan yang terakhir atau yang keempat, menghentikan paksa program yang tadi itu apabila program tersebut not responding. Baik, pada bagian yang pertama yaitu proses. Nah, proses sendiri itu bagian atau menu yang menampilkan data proses aplikasi program yang meliputi latar belakang program yang sedang aktif saat ini. Nah, pada bagian ini yang sedang aktif, lalu kemudian akan ditampilkan juga dari mana sistem tersebut berasal.
sekaligus menampilkan status CPU, memori RAM yang digunakan pada program, dan juga deskripsi proses yang dijalankan. Secara default, menurut menu proses ini itu akan menampilkan berdasarkan urutan besarnya memori RAM yang digunakan. Memori penggunaan yang paling besar akan ditampilkan yang paling atas. Semakin ke bawah, itu semakin kecil penggunaan RAM-nya. Pada bagian proses ini juga kita bisa lihat di sini ada background prosesnya. Seperti itu. Kita melihat di sini ada CPU, lalu ada memorinya, disk, network, GPU. Nah, di sini juga ada bagian power usage atau penggunaan sumber daya. Kita bisa lihat di sini penggunaan sumber dayanya very low pada bagian Chrome. Lalu ada juga power usage. Di sini power usage yang ini berarti sama sepertinya penggunaan sumber daya, tapi dari waktu ke waktu untuk bagian yang power usage ini, ya, yang overtime. Seperti itu untuk bagian proses. Lalu kita masuk ke bagian performance. Nah, pada bagian performance, menu ini dapat menampilkan status penggunaan RAM dan CPU dengan tampilan grafik tentunya, dan juga detail data pada bagian bawah. Nah, pada menu performance itu merupakan kita bisa melihat informasi hardware yang ada pada laptop teman-teman. Seperti di sini ada CPU, memori, disk, dan juga kita bisa melihat ini CPU-nya, grafiknya ya, ada yang naik dan juga turun, dan juga ini grafiknya berjalan. Di sini kita bisa melihat di sini ada base speed-nya yaitu 2,21 GHz. Seperti itu. Di sini juga ada speed. Nah, ini ada speed, juga ada prosesnya, ada uptime-nya. Seperti itu. Nah, pada bagian yang kedua itu ada memori. Nah, memori di sini kita bisa melihat juga grafik. Di sini juga kita lihat ya, slotnya ada 8 GB. Lalu kecepatan di sini speednya ada 2933 MHz, dan di sini kita terlihat ada 4 channel ya, satu channel of 4. Oke, ini merupakan bagian dari memori. Yang disk juga sama, ini terlihat dari grafiknya. Lalu di bawahnya ada keterangan detail data dari disk. Ada kapasitasnya ini ya, kapasitas, lalu ada type-nya ya. Type di sini saya menggunakan SSD ya, teman-teman. Di sini. Nah, ini ada ininya, bahan keterangannya. Lalu pada bagian WiFi juga sama, terlihat grafik yang cukup signifikan pada WiFi yang saya pakai. Di sini lalu terlihat di sini ya connection type-nya. Ini pada bagian data-data yang untuk bagian WiFi. Di GPU juga sama, terlihat grafik dan juga utilization-nya di sini di bawah. Ada driver version, lalu ada keterangan driver date, seperti itu. Ini sama ya untuk bagian performance. Kita lanjut kepada bagian app history. Nah, pada bagian app history kita bisa melihat di sini teman-teman, kita lihat app history sendiri itu pertama kali muncul pada Windows 8, teman-teman. Pada Windows 8. Nah, tab ini juga menunjukkan history keseluruhan setiap aplikasi Windows yang sedang atau pernah berjalan di komputer atau di laptop. Nah, di sini ada research ya, dari research sumber ininya. Lalu di sini juga terlihat contoh, misalkan di sini ya kita melihat ada Microsoft Photo. Nah, CPU time-nya itu ada 1 menit 34 detik, lalu di networknya ada di 1,8 MB, meter network, dan juga real updates-nya. Ini untuk bagian app history.
Nah, pada bagian App History sendiri sangat jelas ya di sini untuk bagian-bagian pada tab history, App History. Lalu kita lihat di sini ada pada bagian startup. Nah, startup sendiri itu tab ini juga pertama kali diperkenalkan di Windows 8, teman-teman, dan menunjukkan setiap program yang otomatis berjalan saat menyalakan laptop atau juga komputer. Selain itu, dapat juga melihat dampaknya terhadap waktu load laptop saat dinyalakan, dan tab ini juga dapat menonaktifkan program yang kita rasa tak perlu saat startup agar mempercepat juga pada waktu startup komputer atau laptopnya. Nah, kita langsung masuk ke bagian user. Pada bagian user, kita melihat di tab ini juga melihat keseluruhan user yang pernah atau yang masuk ke komputer atau laptop. Nah, kebetulan ini ada satu ya usernya. Di sini juga ada keterangan CPU, dan juga memori, disk, network, dan juga GPU-nya. Di sini kita bisa melihat juga user-user yang pernah masuk pada laptop atau komputer. Lalu kita masuk ke bagian atau menu details. Nah, pada bagian atau menu details ini kita bisa melihat dengan detail setiap proses yang berjalan di komputer atau di laptop. Tab ini juga diperkenalkan itu pada pertama kali itu pada Windows 8 sama. Nah, ini kita bisa melihat ada nama, lalu ada VID-nya, lalu ada status. Di sini ada running dan juga suspend. Nah, di sini juga ada username-nya, ada CPU, lalu ada memori. Seperti itu, teman-teman. Nah, details ini kita bisa melihat dengan juga proses. Pada bagian proses ini, kita bisa klik kanan di bagian ini ya. Kita ambil contoh, lalu kita klik kanan, lalu kita klik go to details. Nah, lalu kita akan menemukan details dari tadi ya, Armoury Crate ini. Nah, statusnya itu running. Di sini juga ada username-nya dan memori yang dipakainya. Seperti itu. Ini merupakan bagian dari details. Nah, ada juga bagian yang terakhir yaitu service. Nah, service itu jika pada prosesnya hanya menampilkan data aplikasi atau program yang sedang berjalan saja. Nah, pada menu service ini itu akan menampilkan seluruh proses yang sedang berjalan, tentunya maupun yang sudah berhenti. Nah, di sini kita melihat ada namanya di sini ya, VID, lalu keterangan deskripsinya kita bisa lihat, dan status penggunaannya ada yang stop dan juga running. Seperti itu. Ini pada bagian service tentunya. Nah, mungkin itu merupakan bagian-bagian yang bisa dilihat atau yang ada pada Task Manager itu sendiri. Nah, mungkin teman-teman ada yang bisa menambahkan keterangan-keterangan atau penjelasan informasi tentang Task Manager, bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Nah, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, itulah merupakan tadi penjelasan dari Task Manager dan juga fungsi, lalu ada bagian-bagiannya. Cukup sekian, terima kasih atas segala perhatiannya, semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih teman-teman sudah melihat atau mendengarkan penjelasan saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.